Halo guys, balik lagi channel gua FPO Jon Snow dan di video kali ini gua akan review game week 13 gua yang terjun bebas ya. Seperti yang kalian lihat, gue cuma dapat 38 poin, minus 4 pula. Um, ya, gua seperti yang kalian tahu, gua kaptenin James bukan salah kali ini. Dan hasilnya James blank, kartu kuning pula. James hasil dari kemarin ya, lawan MU kemarin dia dapat kartu kuning. Cuman dapat 1 poin dan big at the back kali ini blank ya, empat-empatnya James, Rudiger, Cancelo, kecuali Tea maksud gua. Tea dapat 9 poin karena assist dan clean sheet. Assist clean sheet ya, clean sheet, tapi sayang nggak dapat bonus poin ya. Dan Ramsdale kemarin lawan Newcastle, clean sheet 7 poin. Sebenarnya dia dapat 6 save ya. Aturan dia dapat 1 poin tambahan. Tapi ternyata nggak dihitung dan dia juga sebenarnya juga dapat 1 bonus poin dan gagal kehitung juga. Jadi dia cuma kehitung 6 clean sheet dan menit bermainnya 2 ya. Jadi ya hasil 7 poin dengan poin save-nya. Oke, mungkin em, kita bahas kapten dulu ya. Di video sebelumnya gue bilang kalau gue di game week ini gue ragu bahwa si Salah itu akan mendapat poin yang maksimal gitu, kalau maksimal, kalau gue bilang maksimal itu maksud gue double digit gitu ya. Dan mungkin kali ini gue benar, tapi mungkin ada salahnya juga karena gue nggak kaptenin dia. Well, so far memang dia si Salah ini pemain yang konsisten ya, paling konsisten lah di musim ini. Walaupun dia nggak brace juga, tapi selalu dia dapat hasil return gitu ya, taking return. But di game week ini gue mengambil resiko untuk kapten James ya, yang lawan MU, karena gue yakin banget James bisa clean sheet dan kemungkinan besar juga dia bisa attacking return ya, entah gol atau assist gitu minimal. Tapi ternyata ya dari pertandingan kemarin Chelsea gagal clean sheet karena blundernya Jorginho ya. Itu bener-bener suwe banget. Menurut gue itu nggak penting banget ya bisa kebobolan, tapi ya it is what it is. Dan setelah itu pun, setelah clean sheet-nya Chelsea hilang, James juga nggak bisa berbuat banyak juga sebenarnya. Walaupun di babak pertama si James main cukup cukup bagus ya, cukup mengancam sebenarnya melalui free kick atau crossingnya gitu ya. Dan sempat beberapa shot juga, tapi ya nggak terlalu berbahaya. Tapi still James memang kalau gue bilang uh, still a good choice but just unlucky kalau gue bilang ya. Walaupun gue kapten salah juga game week ini, gue tetap red arrow. So menurut gue keputusan gue kapten James nggak perlu gue sesali terlalu bagaimana ya, karena gue yakin ini keputusan yang cukup bagus sebenarnya, cuman hasilnya nggak menguntungkan aja. Dan soal minus 4 juga sebenarnya ini agak gambling juga gua, karena gua tuh minus 4 itu buat si Mbeumo ke Gallagher ya. Dan Gallagher ternyata blank juga lawan Villa kemarin. Sebenarnya gue yakin Gallagher bisa return, tapi ternyata ya Palace nggak bisa konsisten ya, nggak bisa konsisten menang terus. Ternyata dia ada off day-nya juga mungkin, walaupun main di kandang, dan ternyata kemarin kalah 2-1 sama si Villa. Dan Gallagher juga nggak ngapa-ngapain, nggak bikin shot on goal juga. Dan ya kalau gue bilang sih, kalau Gallagher bisa return masih mendingan ya, masih worth it minus gue untuk si Mbeumo yang blank juga. Tapi kali ini Gallagher blank, jadi ya sama aja sama kalau kalau gue nggak ganti si Mbeumo ya. Si Mbeumo pun juga dapat 2 poin. Jadi ya gue agak menyesali ini. Mungkin kedepannya gue harus kurang-kurangin lagi ya, ngambil minus ya, karena it's not good for my rank and it's too risky juga, and to be fair it's not a good strategy too. And
iya, gua mungkin bisa belajar dari game week ini. Dan Rafinya kemarin lawan Brighton, si Leeds, gua nggak nonton ya. Walaupun clean sheet, tapi ternyata Leeds kayaknya kalau gue lihat dari live score, dari reportnya, Leeds bermain jelek kayaknya ya. Dan Rafinya pun kemarin nggak berbuat banyak, nggak bikin banyak shot juga. Dan kalau gue lihat sih memang si Brighton lebih mendominasi kemarin di kandang, sampai si Firpo itu di obok-obok ya sama si Lamptey. Dan memang Rafinya gue bilang dari kemarin juga ini jadi salah satu problem gue di tim gue, karena Leeds di musim ini nggak konsisten. Dan bukan nggak konsisten sih menurut gue, lebih ke ya menurun permainannya, attackingnya pun cenderung jelek ya, walaupun bertahannya sekarang lebih bagus gitu. Nah, mungkin ini strateginya sih biasa ya, karena beberapa pemain attacking dia cedera, terlebih lagi si Bamford terutama ya, yang jadi biasa jadi ujung tombak, masih cedera, masih belum bisa main, makanya dia fokusin ke defense doang. Tapi ya ininya akibatnya attackingnya kurang ya dari berapa game week ini. Jadi ya Rafinya sebenarnya jadi masalah di tim gue, tapi gue nggak bisa buang dia dalam waktu dekat, karena ya jadwalnya sebenarnya nggak jelek-jelek amat, dan pilihannya pun nggak banyak, dan duit gue juga nggak banyak juga, cuma 0,5. Jadi ya gue harus sabar sekitar 2 sampai 3 game week lagi untuk bisa buang dia ya, karena sebenarnya gue udah punya planning jangka panjang untuk merombak tim gue. Lalu Antonio ini dia naik ya, gantiin Son yang kemarin nggak main karena matchnya tuh ditunda karena salju, si Burnley versus Tottenham. Antonio lawan City nggak bisa berbuat banyak juga, si West Ham akhirnya ya 2 poin, seperti yang udah diduga ya. Lalu Wilson lawan Arsenal juga nggak berbuat banyak, 2 poin juga. Tapi dia bahayanya itu kali ini dia udah dapat 4 kartu kuning, jadi sangat bahaya untuk Wilson untuk dapat 1 kartu kuning lagi. So, kalau sampai dia next match dapat 1 kartu kuning lagi, dia bisa apa namanya, di ini ya, di kena kena sanksi ya, nggak satu satu match nggak bisa main. Jadi ya ini memang apa namanya, gue wanti-wanti banget sama Wilson. Semoga dia minggu depan nggak, bukan minggu depan, besok Rabu itu dia nggak kartu kuning ya, karena gue masih butuh dia 2 game week lagi. Dan Jimenez lawan siapa, lawan Norwich, nggak nyekor, gila ini. Mungkin ini memang Wolves-nya aja atau Norwich yang tambah jago, gue nggak ngerti. Tapi Jimenez, gue nggak nyangka dia bisa blank. Tapi ya mungkin ya inilah yang bisa gue dapetin dari striker 7 juta, nggak bisa konsisten, dan memang bukan musimnya striker di game week belakangan ini ya. Jadi ya overall it's a bad game week, a game week to forget. Semoga gue bisa apa namanya, bisa bangkit dari terjun bebas ini. Gua turun berapa persen ya dari 76.000 itu, kalau nggak salah 110% gitu kalau di live FPL Net. But ya anyway, dan ini ranking gua sejauh ini dari grafiknya kalian bisa lihat, bener-bener terjun bebas dari 76.000 ke 165.000. Ini angkanya sampai nggak kelihatan ya. Dan gimana strategi gue untuk overcome hasil buruk ini? Well, gue berencana untuk beli si Jota dalam seminggu ke depan. Jadi mungkin gue bakal beli Jota itu di game week 15 ya. Karena di game week depan kemungkinan gue akan roll the transfer. Dan di game week 15 gue punya 2 free transfer. Dan rencananya gue mau downgrade striker gue ke harga yang lebih murah, mungkin ke 6 jutaan. Dan gue baru bisa beli Jota dengan jual si Rafinya kayaknya. Sementara itu dulu, itu gue strategi gue sih begitu dulu ya.
Dan perolehan poin kapten gua sejauh ini blank 3 kali ya. Kali ini streak kapten 5 kali gua itu berakhir di James. Dia blank 1 poin dan di kapten jadi 2 poin, dan overall gue punya dapat 240 poin total poin kapten ya di musim ini dengan rata-rata 18,46 poin per game weeknya. Ini menurun terus dari game week lalu ya, dan ya gue mungkin kedepannya akan belajar dari game week ini dengan kaptenin salah ya. Tapi ya I never know, kayaknya gue bakal ngide lagi untuk kaptenin differential kapten yang lain, dan kita lihat aja nanti. Dan gue mau review hasil 3 opsi kapten terbaik di game 13 kemarin yang udah gue rekomendasiin. Jadi ada 3 pemain, yaitu James, Trent, dan Salah. Dan sayangnya kali ini yang blank adalah si James, kapten gue, cuma dapat 1 poin. Selain si James, si Trent dan Salah berhasil return, dengan si Trent itu dapat 9 poin dan Salah dapat 6 poin. Kalau kalian yang ada yang kaptenin si Trent, selamat kali ini karena kalian berhasil outscore si Salah game week ini. Dan kalau kalian ada yang kapten dari lain dari 3 pemain ini, selamat juga. Misalkan ada yang kaptenin Vardy ya, itu benar-benar gila banget ya. Vardy gue jual di game week 10 kalau nggak salah, 10 11 gitu, dan akhirnya dia return kali ini dan membayar kesabaran para ownernya yang sabar ya. Mungkin kalian salah satunya, dan selamat sekali lagi. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Mungkin next nggak ada watchlist ya, karena minggu ini nggak banyak pemain baru yang menonjol gitu ya. Gue juga bingung mau masukin siapa. Mungkin next video langsung ke preview game week 14 aja kalau gue sempet. Kalau gue nggak sempet langsung ke team pick ya, game week 14. Dan ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips dari gue setiap minggunya. Gue Theo Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.